Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada webinar sore hari ini. Saya Gloria Seleka yang akan memandu dan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi yang baik dengan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Jika kebutuhan untuk berinteraksi tidak terpenuhi, kita cenderung terisolasi dari lingkungan sosial yang ditandai dengan merasa kesepian. Fenomena ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan secara tidak langsung juga mempengaruhi kesehatan fisik. Karena itu, topik yang akan kita angkat pada sesi webinar di sore hari ini adalah tubuh Anda sulit melawan penyakit, mungkin Anda kesepian. Telah hadir bersama dengan saya seorang pakar, Dr. Anastasia Feni Yustiana. Beliau merupakan seorang spesialis kedokteran jiwa. Selamat sore, Dr. Anastasia. Selamat sore, Mbak. Oke, terima kasih atas kedatangannya, Dok, pada sesi webinar di sore hari ini. Untuk waktu dan tempat, mungkin boleh dimulai ya, Dok ya. Saya persilahkan. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Sore ini kita mungkin lebih santai saja ya membahas tentang apa itu kesepian dan kenapa tubuh kita kok kadang-kadang sudah sakit tapi nggak sembuh-sembuh, lama sembuhnya. Ya, jadi kesepian itu sebetulnya bisa dialami oleh siapa saja, dari anak-anak, remaja, maupun juga pada usia lanjut ya. Dan kesepian ini pada masa sekarang itu sudah dapat perhatian yang cukup khusus banget untuk yang karena berkaitan dengan gangguan fisik. Ada kalanya seseorang itu mengalami kesepian walaupun dia berada di dalam keramaian. Jadi dia merasa tetap dirinya sepi, sendiri, seperti itu. Sementara yang lain tidak mengalami kesepian meskipun dia hanya seorang diri. Nah, kesepian ini muncul sebagai suatu persepsi orang terhadap mengenai keadaan diri maupun dengan lingkungannya. Ya, slide. Nah, apa itu sebetulnya kesepian ya? Kesepian ini kan merupakan suatu pengalaman subjektif atau perasaan emosi negatif yang tidak menyenangkan, di mana kualitas dan kuantitas hubungan sosial seseorang itu mengalami penurunan. Jadi hubungan sosialnya, interaksi antar orang individu satu dengan individu yang lainnya itu mengalami penurunan yang secara signifikan. Pengertian dari kesepian yang lainnya adalah yaitu menyadari bahwa hubungan interpersonal yang yang diinginkan tetapi itu tidak dapat diterima, terutama bila orang tersebut itu merasa tidak mampu mewujudkan hubungan interpersonal yang dia inginkan dalam jangka waktu yang wajar. Nah, ini beberapa aspek-aspek dari kesepian itu ya. Kesepian itu macam-macam. Jadi dari afektifnya itu dia tampak seperti kurang bahagia, terus dia kurang puas. Maksudnya di sini adalah puas dengan kehidupan yang sudah dia miliki saat ini. Nah, terus dia juga ada perasaan pesimis, dia merasa gampang bosan, gampang gelisah. Lalu dari segi aspek motivasionalnya, seseorang ini kesepian ini mendorong seseorang untuk tidak memiliki motivasinya. Jadi rasa putus asanya juga nanti akan semakin meningkat. Kalau dari segi kognitifnya, yaitu dia mengalami kehilangan kepercayaan diri, terus kurang fokus juga. Untuk perilaku, dia kecenderungannya adalah menghindari. Jadi menghindari orang lain, menghindari keramaian, bahkan mungkin menghindari keluarganya sendiri. Jadi ada penarikan diri dari lingkungan sosialnya. Kalau penyebabnya itu ada faktor yang namanya faktor pemicu dan ada yang namanya faktor kerentanannya. Oke, untuk faktor pemicunya itu adalah adanya perubahan pada hubungan sosial yang dimiliki. Jadi hubungan sosialnya dari seseorang ini mungkin dia memiliki lingkungan yang baru, juga bisa. Nah, perubahan hubungan sosial ini itu
tidak seperti apa yang dia inginkan. Jadi ada perubahan. Mungkin dia menginginkan dia bisa diterima di suatu lingkungan yang baru. Mungkin dia baru aja pindah pindah lokasi, apa pindah rumah, terus dia di lingkungan yang baru, dia orang-orang itu seperti kayak tidak menerimanya. Nah, ini dia bisa menjadi penyebab dari kesepian itu. Selain itu juga ada dari karakteristiknya sendiri, dari karakteristik dari eee, si si individu ini. Mungkin dia memiliki sifat yang kayak pemalu, pendiam, seperti itu. Terus, kemampuan sosialnya dia untuk beradaptasi juga kurang. Terus untuk dari faktor budayanya juga ada perubahan budaya. Mungkin dia yang tadi seperti saya bilang, ada perubahan, jadi dia perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada karakteristik dari situasional. Situasional di sini adalah situasi yang bervariasi. Jadi, ada dia harus beradaptasi dengan situasi yang baru, situasi yang mungkin bagi dia sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, dengan kalau dia gagal menghadapi itu, maka dia bisa menyebabkan kesepian. Nah, sekarang ada tanda-tandanya, tanda-tanda orang yang mengalami kesepian. Ya, yang pertama adalah dia ada kecenderungan untuk sering menggunakan sosmed. Nah, sering menggunakan sosmed ini artinya dia lebih senang berinteraksi dalam dunia maya gitu. Jadi dalam dunia nyatanya dia kurang berinteraksi. Jadi dia lebih hobinya menggunakan sosmed atau mungkin dia lebih sering berkenalan dengan orang tapi tetap tetap tidak dalam dunia nyata tapi dalam dunia maya. Nah, selain itu juga ada yang sakit. Nah, ini sakit yang tidak kunjung sembuh. Jadi keluhannya mungkin banyak keluhan fisiknya juga. Terus sudah berobat ke sini, kok saya masih nyeri kepala, kok saya sakit di bagian punggung, atau mungkin uh, sakit mah saya kambuh, kok kambuhnya intensitasnya lebih sering. Sudah berobat ke banyak dokter, tapi tetap aja masih ada sakitnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dia merasa sendiri. Jadi walaupun di tengah keramaian, dia rasanya tetap tidak ada rasa bahagia. Jadi rasanya tetap sendirian. Terus ada juga gangguan tidur dan ada perubahan pada perilaku. Perubahan perilaku ini bisa menghindari suatu keramaian, menarik diri dari lingkungannya maupun dari keluarganya. Nah, selanjutnya untuk masalah yang ditimbulkan dari kesepian ini ya, masalahnya ini adalah ada yang psikisnya, ada yang fisik. Gitu. Kalau sesuai dengan judul hari ini, tema hari ini kan kita membahasnya adalah yang fisik. Nah, fisik ini nanti juga berkaitan dengan psikisnya. Nah, kalau untuk yang fisik itu ada macam-macam sebetulnya. Cuma ini ada beberapa aja. Yang paling sering adalah obesitas. Ya, coba next. Untuk obesitas. Nah, obesitas di sini kenapa kok orang kesepian bisa ada kecenderungan dia obesitas gitu. Karena pada saat dia merasa sendiri, dia merasa sepi, dia lebih cenderung menarik diri dari lingkungan. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu mungkin di kamar. Nah, pada saat itu kesenangannya dia adalah dilampiaskan dengan makanan. Makanan ini yang semakin lama ya akhirnya asupan-asupan makanan yang berlebih ini yang akan menyebabkan obesitas. Obesitas sendiri efeknya juga akan banyak dari penyakit metabolik maupun juga kayak ini penyakit jantung, terus ada resiko kematian dini dan juga banyak banyak penyakit dari yang disebabkan karena obesitas ini. Lalu juga kenapa kok masalah fisik yang lain adalah resiko kematian dini. Nah, ini beberapa penelitian juga mengatakan bahwa orang yang kesepian ini dia melakukan isolasi sosial. Nah, orang yang mengalami isolasi sosial ini untuk mengalami ada 50% dia lebih besar di resiko untuk kematian dininya dibandingkan dengan resiko obesitasnya. Jadi menurut beberapa penelitian juga resiko kematian dini jauh akibat dari kesepian ini jauh lebih tinggi malahan daripada dari obesitasnya. Selain itu, mungkin selain itu untuk pada yang usia-usia lanjut. Nah, untuk yang usia lanjut ini dia meningkatkan resiko terjadinya demensia. Jadi dia lebih
cenderungkan orang-orang lansia, dia lebih banyak mengalami kecemasan juga, terus akhirnya dia mungkin lebih banyak tinggal di dalam, rumah, terus tidak berani untuk bersosialisasi keluar, terus, tidak ada aktivitas fisik gitu. Jadi akhirnya juga bisa meningkatkan resiko terjadinya demensia. Next. Nah, kalau sekarang adalah bagian dari masalah psikisnya. Nah, masalah psikisnya ini, ada beberapa, ada lebih sebetulnya ya, bukan hanya ada 4 ini, sebetulnya ada lebih banyak lagi. Ya, yang pertama adalah depresi. Ya, kesepian ini sangat erat kaitannya dengan depresi. Jadi, ada kesepian yang disertai dengan depresi, ada juga dengan yang, kesepian yang murni dia hanya kesepian saja gitu. Kalau umpamanya dia sudah depresi, kemungkinan dia sudah mengalami kayak rasa sedih yang terus-menerus, terus adanya kehilangan minat, jadi dia tidak ingin melakukan apa yang dulu dia senangi. Lalu dia juga ada perasaan mudah lelah, jadi gampang capek walaupun dia tidak beraktivitas yang banyak atau beraktivitasnya ringan tapi kok udah cepet capek, seperti itu. Terus selain itu juga adanya resiko bunuh diri. Nah, resiko bunuh diri ini juga erat kaitannya sama depresi tadi ya, dan juga kematian yang dini tadi. Nah, di sini, memang beberapa penelitian mengatakan bahwa orang yang kesepian itu, eee, banyak mengalami pikiran-pikiran negatif, gitu. Pikiran negatif ini salah satunya adalah dengan, melakukan percobaan bunuh diri, seperti itu. Selanjutnya adalah kecemasan, karena suasana yang sepi, jadi dia lebih cenderung menyendiri, jadi muncul kecemasan-kecemasan yang dia takutin, dan yang terakhir adalah gangguan tidurnya. Selanjutnya adalah untuk penanganannya. Nah, untuk penanganannya di sini yang pertama adalah, pasien biasanya atau individu itu datang ke fasilitas kesehatan itu, dengan keluhan di bagian fisiknya, ya paling banyak. Fisiknya bisa mungkin dia merasa kayak, eee, mengalami nyeri kepala, sakit maag, atau merasa badannya nggak enak, seperti itu. Nah, yang pertama dilakukan adalah ya kita atasi dulu bagian masalah fisiknya. Setelah masalah fisik ini mungkin sudah diobati dengan terapi yang cukup adekuat, maksudnya semua terapi sudah dilakukan tapi tetap masih ada, baru kita atasi juga dari segi psikisnya. Nah, dari segi psikis ini kita nanti akan mencari tahu apa sebab dia mengalami kesepian gitu. Jadi perlu ada wawancara yang lebih detail dari antara psikiaternya maupun dengan ke pasiennya. Sehingga nanti kita akan tahu sebetulnya penyebab dari dia kesepian ini apa. Apakah mungkin dia mengalami depresi, atau mungkin dia ada kecemasan yang berlebih, atau mungkin dia ada trauma-trauma, seperti itu. Nah, penanganannya tentu disesuaikan dengan, diagnosis yang kita dapatkan dari efek dari kesepian ini. Nah, selanjutnya, untuk mengatasinya tadi, untuk penanganan kalau dari segi psikisnya, kita bisa dengan, terapi kayak psikoterapi atau konseling. Jadi ada berbagai macam psikoterapi, yang paling sering adalah yang konseling. Jadi kita mungkin dari sejak awal kita sudah mulai bisa mungkin mengajak pasien untuk lebih terbuka, untuk lebih sharing tentang apa yang dia rasakan, seperti itu. Dan juga mungkin kalau diperlukan juga ada terapi obat-obatan untuk membuat dia lebih tenang. Selanjutnya untuk cara mengatasi dari kesepian. Ini hanya sedikit cara ya. Yang pertama adalah kita harus meyakinkan diri kita bahwa jika kesepian itu bisa dilawan. Jadi kesepian itu tidak selamanya ada gitu. Jadi ada banyak cara supaya kita bisa, eee, melewati kesepian ini gitu. Yang kedua adalah melakukan hal-hal baru. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru, kita harus lebih kreatif lagi, mungkin, mengeksplor apa yang belum pernah kita lakukan, itu yang akan kita lakukan. Terus yang itu tidak menyendiri, selalu berkumpul bersama dengan teman atau keluarga. Jadi ketika kita memang memiliki masalah atau stresor ya, hindari untuk menyendiri. Menyendiri, menarik diri, tapi kita harus berusaha untuk bisa terbuka gitu, berbagi dengan orang lain ketika ada masalah. Yang terakhir,
kurangi penggunaan sosial media atau gadget. Jadi, biasanya ketika kita ada masalah, kita bukan sharing ke orang lain, tapi kita lebih cenderung untuk update status, terus kita lebih sering mencari-cari, bagaimana sih cara mengatasinya lewat internet, seperti itu. Nah, cara-cara seperti itu sebetulnya juga bagus, maksudnya, tidak dilarang gitu ya, cuma ketika kita sedang dalam kondisi, apa ya, kondisi down gitu, kita kecenderungan untuk menarik diri dan lebih banyak menggunakan sosial media itu akan semakin tinggi. Nah, semakin lama kita merasa nyaman, nyaman dengan menggunakan, media ini tadi. Jadi kita dengan update status, kita dengan, lebih banyak kontak dalam dunia virtual, itu kita merasa lebih nyaman. Akhirnya kita melupakan dunia nyata kita dan itu akan menambah rasa kesepian ini. Yang terakhir mungkin dengan, eee, memiliki hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan ini bisa jadi salah satu alternatif kita untuk mengatasi kesepian, seperti itu. Yah, Oke, terima kasih Dokter Anastasia atas pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang memang hadir pada sore hari ini, bahwa kita memfasilitasi Zoom webinar ini dengan kolom pertanyaan. Jadi memang apabila ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya mengenai hal-hal yang mungkin berhubungan dengan webinar pada sore hari ini, langsung bisa masukkan saja pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, yang sudah kita tampilkan, saya juga ingin menginformasikan bahwa Dr. Anastasia sekarang sudah dapat teman-teman sudah dapat membooking fasilitas untuk konsultasi online melalui aplikasi YesDoc. Nah, di sini kita juga sudah menampilkan QR-nya, teman-teman bisa langsung scan QR ataupun teman-teman langsung bisa menampilkan ataupun nge-browse untuk browsing dari link yang tertera. Nah, di sini teman-teman untuk pricing-nya pun sangat affordable ya, karena hanya dengan 75.000 saja teman-teman langsung bisa berkonsultasi dengan Dokter Anastasia pada saat itu juga secara real time dan fasilitas YesDoc pun berupa video call. Oke, nah ini mungkin sambil kita menampilkan seperti ini ya Dok ya, ini mulai masuk nih Dok, ada beberapa pertanyaan. Mungkin oh kita ya, bisa mulai dari pertanyaan pertama ya Dok ya. iya silahkan. Oke, ini dari Ya, Ibu JJ Sikan. Oke, Dok, pada penyandang diabetes, apakah benar bila gula darahnya memang tidak terkontrol dengan baik, mudah terjadi mood swing? itu mood swing ya? Oh ya, mood swing sip. Yes. Oke. Iya, pada penderita penyandang diabetes ya, ya memang benar gitu. Jadi, ada beberapa yang mengatakan memang ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau gula darah tidak terkontrol, dia menyebabkan, perubahan mood seseorang, perubahan mood dari pasien tersebut, dan itu memang benar gitu loh. Itu sebabnya, terkadang, ada juga yang si gula darah ini juga menyebabkan gangguan mood yang seperti kayak depresi maupun cemas, seperti itu. Jadi biasanya yang paling sering dialami pasien diabetes itu adalah yang lebih ke, cemas sama depresinya, gitu. Dan mereka lebih ke gelisah pada saat gula darahnya turun atau naik, gitu. Jadi kalau, baiknya ya memang, harus kayak tadi cara pengenanganannya adalah mengatasi fisik. Kalau diabetes sudah jelas ya. Jadi, obat gula harus rutin, tidak boleh stop, tidak boleh, mungkin lupa minum tapi makan, kan seperti itu biasanya, apalagi kalau sudah lanjut. Nah, itu harus dikurangi yang lupa-lupa ini, gitu. Jadi biar gulanya tetap terkontrol, tapi juga, apa itu namanya, mood-nya juga bagus, terus, tidak menimbulkan gejala-gejala yang lain. Jadi gejala psikisnya, gitu. Oke, jadi memang harus dijaga juga ya dok ya untuk bagaimana kesehatan fisiknya juga ya. Apabila memang Iya pada saat itu dia sedang berarti ini mengalami dalam hal kandungan gula darah ataupun lagi menderita diabetes ya dok ya. iya, heeh, betul. Apalagi kalau memang, sudah sampai didiagnosis diabetes, berarti kan memang sudah ada pemeriksaan dan biasanya obatnya juga sudah rutin diberikan.
entah obat minum atau mungkin obat yang sudah injeksi ya, suntik, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Anastasia atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Dok, dari Ibu Lis Irawati. Selamat sore Dok, mohon izin bertanya. Apa saja dampak apabila memang merasa kesepian terhadap kesehatan mental? Mungkin itu lebih ke psikis ya. Oke, Ya, oke. Kalau dampaknya pada psikis dari kesehatan mental ini dari kesepian ya, itu yang pertama adalah yang paling erat hubungannya adalah depresi. Jadi, depresi dan, kesepian itu mereka ibaratnya kayak berteman ya. Jadi, sering. Jadi orang yang kesepian ada memiliki kecenderungan untuk depresi. Demikian pula juga orang depresi, dia merasa kalau dirinya sendiri, dia merasa kesepian, seperti itu. Yang kedua adalah cemas, gitu. Cemas ini bisa dia berdiri sendiri sebagai gangguan cemas, bisa dia merupakan bagian dari depresi itu tadi. Ya, yang ketiga biasanya resiko dari bunuh diri yang akan semakin meningkat pada saat kesepian. Biasanya ditunjang dari dia orang kesepian kecenderungan untuk menutup diri, masuk di dalam kamar sendiri, terus terkadang juga, tidak mengizinkan kayak cahaya matahari masuk, jendela ditutup, gitu. Nah, yang menyendiri sampai benar-benar dia menarik diri dari, pergaulan, inilah yang akan menimbulkan banyak pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif ini, bisa berujung pada satu, menyakiti diri sendiri atau yang namanya self harm. Jadi, dia lebih sering, mungkin cutting, memukul, jadi ada banyak sekali macam dari self harm itu. Yang yang lainnya yang paling, sudah paling fatal adalah ya kejadian bunuh diri itu tadi. Terus dari perubahan perilaku dan perubahan emosi. Perubahan emosi ini, lebih cenderung mungkin dia marah. Jadi marah pada lingkungan, marah, "Kenapa kok aku sendiri? Kenapa semua orang tidak ada yang memperhatikan aku?" Mungkin dia sampai mungkin kalau dia terlalu impulsif, dia mungkin tidak bisa sampai mengendalikan diri dan bahkan mungkin, eee, apa tuh namanya, banting barang, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa dampak pada kesehatan mental, cukup banyak, eee, oke, thank you Dokter Anastasia. Berarti ini betul-betul hal yang mungkin tadinya kita sebagai orang awam yang mungkin kita berasa bahwa, mungkin hanya kesepian sebentar saja, bentar tapi saja. justru banyak faktor-faktor yang justru dampaknya sangat banyak ya, Dok, ya, apalagi Iya, yang mengarah ke betul. hal-hal yang negatif ya. Oke, ini sangat menarik sekali nih, Dok. Kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan lainnya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nisa Fauzia. Hai dokter, jujur sejak masa pandemi tingkat stres saya makin tinggi. Mulai dari suami yang kehilangan pekerjaan, akhirnya merembet kemana-mana seperti biaya sekolah, makan sampai dinyinyiri mertua karena nggak Wah, ada sumbangsi untuk sering keluarga. banget. Yes, ditambah tidak ada teman bicara untuk mengurangi stres. Kira-kira apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengurangi tingkat depresi ini? Apakah memang penggunaan pil penenang itu diperlukan? Ya, eee, mengalami stres pada saat pandemi ya, pada saat pandemi, suami kehilangan pekerjaan, terus ya biaya sekolah, makan, terus juga ada komen dari, orang sekitar ya. Untuk mengurangi ini cuma belum tahu ya infonya ya, apakah ibunya ini bekerja atau tidak gitu ya. Nah, untuk cara mengurangi karena keluhan ini ya, itu bisa yang pertama adalah dia satu, eee, sharing gitu ya. Jadi selama kita pandemi ini kan ada suatu perubahan yang cukup global. Jadi bukan hanya si ibu yang mengalami atau bahkan mungkin seluruh dunia ya, karena pandemi kan jadi semua terjadi di banyak negara juga, seperti itu. Yang pertama adalah sharing ya. Coba dia harus si ibu atau siapapun lah ya, itu harus bisa untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kedua adalah dari sharing ini, biar kita sedikit lega dan tidak memendam dari masalah maupun perasaan-perasaannya. Selain itu yang kedua coba lakukan relaksasi pada saat sudah benar-benar
eee, mood sudah benar-benar sedih, lakukan relaksasi, berbanyak aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik di sini, apa itu asal disenangi dan karena masa pandemi berarti harus, mengikuti protokol kesehatan ya, gitu. Jadi, aktivitas fisik mungkin yang bisa dilakukan di rumah adalah berkebun ya, terus memasak bersama anak, sama suami, seperti itu. Terus mungkin juga melakukan aktivitas fisik yang lainnya, olahraga di rumah, seperti itu. Terus yang terakhir ya, tetap harus berusaha untuk istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup, tidak membuka-buka, berita-berita di internet atau sosial media yang memberikan berita-berita negatif. Entah berita tentang pandemi atau entah berita tentang yang lainnya. Karena itu biasanya menambah beban, seperti itu. Dan, kalau saya mungkin secara pribadi, eee jangan update status untuk yang hal-hal yang privasi, karena biasanya itu menambah 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 stres dalam diri seseorang, kayak gitu. Terima kasih Dokter Anastasia. Ya, itu adalah beberapa pemaparan ya, Bu Nisa, dan kami doakan juga semoga memang di kala pandemi seperti ini, ekonomi pun kita semakin nanti akan ada perubahan pastinya, dan kita juga Amin. berharap tidak seperti ini juga pada kedepannya, dan kita juga doakan semoga akan semakin bertambah dengan semoga semakin membaik juga ya dari kondisi ekonomi maupun dari sisi keluarga juga. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini sangat menarik ya untuk topik pada sore hari ini. Banyak sekali yang mungkin, nah seperti tadi, yang mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin sharing. Kita sedang membicarakan mengenai dampak dari sisi kesepian itu sendiri, atau mungkin ada teman-teman yang memang ingin sharing ketimbang kita sharing mengenai hal-hal yang negatif terus ya dokter ya. Iya, betul. Kita mungkin bisa sharing mengenai mungkin ada nggak sih teman-teman di sini yang mungkin mau berbagi juga nih di kita di dalam kolom chat untuk hal-hal apa saja sih yang memang hal-hal positif apa saja yang memang teman-teman biasa lakukan di kala seperti ini, karena memang kita tahu situasi COVID atau pandemi seperti ini kita pembatasan sosialnya pun Siap. sangat dibatasi ya dokter ya. Ya, Mungkin ada sangat-sangat. teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang bisa sharing hal positif untuk kita semua berbagi di sini. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengantisipasi rasa kesepian yang memang kita alami pada saat ini? Seperti itu. Oke, nah juga saya ingin menginformasikan kembali bahwa teman-teman jangan sungkan untuk melakukan konsultasi kepada dokter Anastasia juga, ataupun sharing-sharing, misalnya teman-teman punya problem apapun, di sini kita juga sudah lampirkan bagaimana cara teman-teman supaya bisa dapat berkonsultasi dan booking online, untuk bisa berkonsultasi secara private dengan dokter Anastasia. Kita sudah lampirkan juga teman-teman tinggal tembak atau tinggal foto saja QR code-nya, ataupun teman-teman bisa langsung menuliskan pada halaman browser untuk link yang tertera ya. Nah, kemudian juga saya akan menampilkan mungkin teman-teman juga merasa mungkin YesDoc itu seperti apa sih, dan bagaimana sih cara tampilannya ataupun layanan aplikasi YesDoc itu seperti apa, saya akan tampilkan saat ini juga. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda.
Download YesDoc sekarang juga. Oke, nah itu sekitar sedikit pemaparan mengenai apa itu aplikasi YesDoc ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat langsung saja booking konsultasi apabila setelah ini atau mungkin teman-teman setelah ini terpikir atau mungkin dari teman-teman sendiri atau mungkin dari keluarganya yang memang teman-teman merasa butuh teman untuk sharing ataupun butuh untuk konsultasi lanjutan. Nah, teman-teman bisa langsung booking online consultation dengan Dr. Anastasia seperti pada yang kami lampirkan pada saat ini ya. Oke, Dokter Anastasia, kita lanjut ya dok ya. Ini karena mungkin banyak sekali nih dok yang antusias pada sore hari ini. Oke, kita lanjut kepada Ibu Beta. Bagaimana untuk orang introvert dok? Sedari lahir dia memang mendapatkan energi saat sendiri. Apakah masih relevan jika dia sakit jadi sulit sembuh karena lebih sering sendiri? Lalu terkait dengan gadget, sepertinya sejak kemajuan teknologi sudah banyak orang yang nyaman tanpa interaksi sosial secara langsung, dok. Oke, untuk yang pertama, bagaimana untuk orang yang introvert ya? Introvert ada extrovert, ada introvert. Introvert berarti dia mungkin lebih cenderung menyendiri ya, bukan menyendiri, dia menarik ya. Jadi dia pendiam, pemalu seperti itu. Nah ini jadi introvert tadi masuk dalam faktor penyebab dari kesepian itu tadi. Nah, faktor penyebab kesepian tadi dari yang Kak saya bilang tadi karakteristik dari personalnya. Jadi dia memiliki sifat yang memang sudah dasarnya dia memang memiliki adanya sifat seperti itu. Nah, sedari lahir dia memang mendapatkan energi saat sendiri. Maksudnya mendapatkan energi saat sendiri itu gimana ya? Mungkin maksudnya lebih lebih bisa nyaman dengan kesendiriannya gitu kali ya, gitu. Terus apakah masih relevan jika dia sakit jadi sudah sembuh karena sering sendiri? Nah, kita lihat dulu sakitnya apa dan yang dikeluhkan seperti apa gitu ya. Kalau memang sakitnya biasanya gini, orang yang cenderung introvert atau dia lebih sering memendam sendiri, itu dia ada perasaan mungkin uh, kalau dia sampai sudah menuju ke arah yang depresi atau menuju ke arah yang stres yang cukup berat atau sudah sampai terdiagnosis mungkin apa ya, cemas, depresi seperti itu, uh, kondisi fisik, kondisi psikis yang mengalami gangguan ini dia akan menurunkan imunitas dari tubuh seseorang. Nah, itu dari beberapa penelitian juga sudah ada yang mengatakan seperti itu dan, kondisi ini yang akhirnya menyebabkan dari sakit sulit sembuh, gitu. Jadi sakit sulit sembuh itu dalam artian mungkin pertamanya dengan obat dia membaik, kalau sudah tanpa obat dia akan muncul lagi sakitnya, terasa lagi lebih sakit. Atau kalau dia sakitnya nyeri, dia jadinya, ambang nyerinya jadi lebih tinggi, seperti itu. Lalu kalau untuk yang terkait dengan gadget, zaman sekarang memang betul, teknologi sudah sangat maju. Yang kedua, era pandemi semuanya berubah menjadi, teknologi, jadi online, semuanya sekolah online, kuliah online, kerja juga online, seperti itu. Nah, eee eee, banyak orang yang nyaman dengan interaksi tanpa interaksi secara langsung. Nah, nyaman di sinilah inilah jadi, dia merasa nyaman, tapi sebetulnya itu adalah bumerang buat dirinya, kayak gitu. Ketika kita sudah kecenderungan menggunakan gadget, dengan apa ya, melebihi screen time-nya kita sudah cukup lama, itu kita akan melupakan interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, gitu loh. Interaksi orang di sekitar kita inilah yang akan menyebabkan kesepian dan juga menyebabkan, gangguan di psikis yang lainnya. Kalau menurut saya walaupun sekarang sudah adanya teknologi yang cukup maju, tetap itu, berpengaruh ya, gitu. Jadi bukan berarti dengan, oh kalau umpamanya, sekarang teknologi sudah maju, terus kita, lebih banyak menggunakan gadget, terus kita merasa kesepian, itu adalah sesuatu yang wajar. Itu menurut saya enggak. Jadi tetap salah kalau ada anggapan yang kalau kita sudah nyaman dengan gadget, ya sudah kayak itu. Itu menurut saya tetap kurang tepat ya. Tetap interaksi sosial jauh lebih bagus daripada interaksi virtual, seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Anastasia atas pemaparannya. Kemudian ini semakin banyak saja pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian ini dari Chai Silvanus. Silwanus. Oke, berapa besar persentase kejadian yang diketahui terkait masalah kesepian ini di masa pandemi dari anak-anak, anak muda, parubaya sampai usia lanjut? Oke. Nah, kalau kalau persentase pastinya kan kalau yang namanya penelitian, ini tadi di era pandemi ya, berarti pada saat-saat yang sekarang ya, itu, dari anak-anak, parubaya maupun lansia, kalau dari angkanya memang, masih belum ada dibilang angka yang pasti ya. Jadi berapa persentasenya, karena penelitian era pandemi juga masih berlangsung, juga penelitian-penelitian juga masih sedang banyak yang berlangsung. Tapi banyak yang mengatakan bahwa, pada masa-masa usia produktif memang angka kesepiannya jauh lebih tinggi, angka produktif dan angka lansia, gitu. Jadi, pada saat usia produktif, angka kesepian kenapa bisa lebih tinggi, karena juga berkaitan dari perubahan ya. Jadi perubahan dari gaya hidup, ya pasti itu. Sedangkan kalau pada lansia, kenapa dia kok juga bisa termasuk tinggi walaupun tidak setinggi dari usia yang paruh baya, karena memang pada saat usia lansia kan, kecenderungan dia untuk sendiri, terus untuk, lebih ke apa ya, penarikan dirinya juga memang lebih tinggi dengan adanya pandemi maupun tanpa ada pandemi, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Lis Irawati. Selamat sore dokter, mohon izin Selamat sore. bertanya. Iya, mengapa seseorang yang merasa kesepian cenderung memiliki gaya hidup yang tidak sehat? Gaya hidup yang tidak sehat yang seperti apa nih ya? Kayak gitu. Ya, kalau cenderung kan gaya hidup yang tidak sehat pada kesepian itu sudah jelas ya, mengapa? Karena ya dia kan tidak memiliki, eee, aktivitas. Dia orang kesepian itu adalah orang yang, kecenderungan berada dalam lingkungan yang negatif. Ya, dari kesepian sendiri, lingkungannya aja sudah negatif, otomatis ya memang perubahan gaya hidupnya adalah ke yang, negatif juga, gitu. Jadi gaya hidup negatif itu banyak ya dan, macam-macam gitu. Dari yang sampai dia mungkin kecanduan gadget atau game, terus dia juga lebih banyak mungkin apa ya, dialihkan ke kayak alkohol, terus, menyakiti diri, terus apalagi ya, banyaklah pokoknya dari yang untuk yang gaya hidup negatif. Kalau ditanya, mengapa mengapa merasa kesepian cenderung memiliki gaya hidup, karena memang dari kesepiannya sendiri sudah dalam lingkungan yang negatif. Lingkungan negatif ya otomatis dia banyak, melakukan hal-hal yang negatif juga, gitu. Itu sebabnya untuk mengatasi kesepian ini, lakukan hal-hal yang positif. Jangan menyendiri, jangan juga, apa ya namanya, menarik diri dari pergaulan, karena itu yang sebetulnya menyebabkan memicu munculnya gaya hidup yang tidak sehat. Baik, terima kasih Dokter Anastasia. Baik teman-teman, karena memang ini dokter, kita memang waktunya sangat terbatas, tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi ya dok ya, Oke, untuk silahkan pada dipilih sore aja. hari ini. Yes, ini ada pertanyaan dari Dina Edi Mulyadi. Dokter, saya Dina. Izin bertanya, jika kesepian berlanjut, apakah akan mengakibatkan depresi? Jika iya, bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir kesepian supaya psikis kita tetap terjaga dan tidak depresi? Oke, jika kesepian berlanjut apakah akan mengakibatkan depresi? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, depresi dan kesepian itu mereka kayak berteman, ya. Jadi dan bertumpang tindih mereka. Jadi ada yang kesepian itu menyebabkan depresi, ada yang orang yang sudah depresi dia menjadi merasa kesepian, seperti itu. Gimana caranya kok supaya kita ibaratnya supaya mental tetap sehat?
Tidak ada tidak menjadi depresi ataupun tidak menjadi, gangguan mental yang lain ya, gitu. Caranya satu, bersosialisasi. Yang ada jadi kita sudah terlahir sebagai makhluk sosial ya. Jadi kita harus balik lagi kita menggunakan itu ya. Jadi kita, satu sosialisasi walaupun mungkin pada saat kita sosialisasi kita ada rasa keraguan. Jadi ya, "Aduh aku diterima nggak ya di lingkungan itu? Aduh aku kayaknya kurang gaul nih," kayak gitu. "Aduh aku malu kalau nanti ketemu sama mereka." Enggak apa-apa, jadi tetap harus dilawan dan dicoba pelan-pelan, pasti akan bisa, kayak gitu. Jadi, mungkin kita sosialisasinya tidak dalam lingkup yang langsung besar, gitu ya, jadi dengan orang yang banyak, seperti itu. Tapi mungkin kita bisa kalau umpamanya kita kerja, jadi dengan teman kerja kita bisa, eee, mungkin lebih lebih dekat lagi, sering sharing, sering ngobrol, seperti itu. Mungkin nanti dari teman cuma satu, terus nanti bisa tambah teman ketemu teman, jadi lebih banyak lagi, seperti itu. Terus yang kedua, eee, biar apa ya tadi, biar tetap tetap terjaga dan sampai tidak depresi, yang kedua tadi sosialisasi, yang kedua adalah kita harus tetap sharing, yang ketiga kita harus selalu positive thinking. Jadi menjauhi hal-hal yang negatif dan selalu menciptakan lingkungan yang positif dalam diri kita, gitu. Lingkungan yang positif itu satu, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang, memang, kita sudah tahu kalau, "Oh ini kurang baik buat kita," itu lebih baik deh dijauhi. Terus yang kedua, selanjutnya adalah jangan memendam masalah. Jadi, ketika kita memendam masalah atau menghindari masalah, itu sebetulnya hanya menumpuk-numpuk saja, gitu. Jadi, yang berakhir paling nanti, adanya tambahan beban psikis maupun beban mentalnya, seperti terus cara yang lainnya dengan relaksasi, mencari pelampiasan emosi-emosi ini ke hal-hal yang bagus, yang sehat, misal olahraga, terus kita bisa melakukan self talk. Jadi kalau memang tidak ada orang yang bisa kita ajak bicara, coba melihat ke cermin, lalu kita bicara pada diri kita sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih sekali Dokter Anastasia atas pemaparannya. Nah, teman-teman ini luar biasa sekali ya pada sesi webinar di sore hari ini. Mungkin masih banyak juga ya dokter ya teman-teman yang memang ingin bertanya ataupun mungkin dari segi mereka sendiri ataupun mungkin dari segi keluarga mereka juga. Tapi yang pasti teman-teman juga seperti tadi Dokter Anastasia juga sampaikan kepada kita, jangan malu ataupun jangan kita harus selalu terbuka ya dok ya, Ya apapun itu betul. kendalanya ataupun kita punya masalah sangat-sangat penting sekali kalau misalnya kita mau sharing juga. Dan jangan lupa bahwa sosialisasi itu sangat penting sifatnya ya dokter ya. Ya, Kita harus bersosialisasi. Baik, ya. walaupun juga dengan teman, kerabat, bahkan dengan keluarga sekalipun kita sering-sering bersosialisasi ya dokter ya. Oke, baik. Karena memang waktu kita terbatas nih, Dok. Teman-teman, jangan khawatir karena memang di sini juga kita tampilkan bahwa teman-teman tetap bisa berkonek, bisa langsung terkonek juga dengan Dokter Anastasia. Di sini kita sudah tampilkan juga teman-teman sangat mudah untuk download aplikasi YesDoc, baik di Google Play Store maupun di App Store juga. Teman-teman juga langsung bisa booking konsultasi online apabila teman-teman butuh teman sharing ataupun mungkin ada keluhan-keluhan ya dok ya yang memang ingin disampaikan ya dokter ya. Baik, kemudian kita sudah sampai di akhir acara. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dokter Anastasia atas Sama-sama. kehadirannya pada sore hari ini ya dok ya. Pemaparannya sangat berarti buat kita sehingga kita juga semua teman-teman di sini dapat memahami lebih pasti ya dok ya, lebih jelas juga dari ahlinya bahwa tidak baik nih lama-lama apabila memang kita sering merasa kesepian ya dok ya. Teman-teman juga harus memperhatikan juga bahwa dampak-dampak dari kesepian ini ternyata ada banyak sekali sehingga dampaknya juga bukan berhubungan dengan psikis saja tetapi dengan fisik juga harus diperhatikan. Oke, kemudian saya juga ingin, kemudian nih Dok, saya juga hampir lupa. Nah, pada sesi terakhir ini, sebelum misalnya, dokter boleh nggak kita diberikan sebuah tips-tips nih Dok, mungkin ada kita yang di rumah saat ini yang mungkin merasa
di kala pandemik seperti ini kan semuanya pada kerja dari rumah ya dok Rumah, ya. ya, Ataupun betul. mungkin ada yang memang kerja dari rumah, bahkan anak-anak pun sekolahnya dari rumah, atau mungkin kita merasa kesepian padahal kita mungkin sedang rame-rame. Nah itu boleh nggak dok untuk di akhir ini kita diberikan tips-tips yang memang mungkin bermanfaat untuk kita? Oh ya, oke, tips selama masa pandemi ini ya, gitu. Jadi yang pertama adalah, kita harus kita memfilter berita-berita yang ada. Jadi jangan semua berita kita percaya, jangan suka searching-searching. Jadi kita oke lah, memang ini karena sudah apa ya, dunia sudah semakin maju, jadi semua berita sudah ada di Google kayak gitu ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu sering mencari atau mengupdate suatu berita karena apalagi kalau sumbernya tidak terpercaya ya, gitu. Karena itu akan menambah beban, tanpa kita sadari itu sebetulnya menambah beban psikis buat kita. Terus selain itu, yang kedua adalah, beraktivitas secara fisik, ya. Saya selalu mengatakan adalah aktivitas fisik. Jadi kita sangat perlu melakukan aktivitas fisik, ya. Orang zaman sekarang lebih sulit untuk melakukan aktivitas fisik karena semuanya sudah serba canggih, semua sudah didapat dikerjakan dengan menggunakan alat atau mungkin dengan cukup mudah lah untuk zaman sekarang gitu. Sehingga kita kurang beraktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik itu sangat-sangat penting. Ya, yang ketiga adalah sharing ketika ada hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakan dalam diri kita. Entah merasa badannya sakit, entah merasa perasaannya sedang gelisah atau galau, silahkan sharing. Nah, terakhir adalah lakukan relaksasi secara rutin, bisa dari pagi maupun malam sebelum tidur. Olahraga juga penting ya. Untuk era pandemi yang terakhir adalah mungkin selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Anastasia atas tips-tipsnya nih. Nah, teman-teman kan tadi sudah mendengar semuanya ya. Jadi jangan lupa harus diperhatikan juga bagaimana tadi tips-tips yang memang sudah diberikan oleh Dokter Anastasia. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada webinar-webinar kami selanjutnya. Terima kasih kembali dok. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas Terima kasih kehadirannya ya juga. Dokter Anastasia. Dan juga kita juga berterima kasih kepada para peserta yang memang sudah turut hadir pada sore hari ini. Dan jangan lupa saksikan juga kami di webinar-webinar kami selanjutnya setelah ini. Baik, akhir kata terima kasih semuanya dan salam sehat selalu. Bye-bye.